Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kalian mengerjakan studi kasus yang sudah saya kirimkan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama, kalian itu harus mempersiapkan GitHub kalian. Kalian sudah punya kan ya? Oke, sudah punya. Kalau berdasarkan progres terakhir berarti project Laravel kalian, entah kalian letakkan di mana posisinya ya. Kalau punya saya diletakkan di sini, directory D, di folder web framework. Di sini ada sistem informasi laboratorium. Kemudian ini sudah masuk ke repository. Setelah kalian mengerjakan studi kasus di dalam Laravel kalian itu, kalian pastikan melakukan perubahan di sini kan, di sini ya. Ya betul ya. Singkat cerita, misalnya kita cek di bagian public di sini. Ini file yang tersedia ya. 1 2 3 4 5. Kita cek di sini di bagian public. Ini lihat masih commit yang pertama ya. Kita cek di bagian public. 1 2 3 4 5. Oke ya. Anggaplah kamu melakukan perubahan data di sini. Misalnya nih, kamu membuat file baru bernama ini begitu ya. Sudah. Kan ini kan tidak langsung otomatis terupdate ke sini kan? Ya betul ya. Nah, itu kalian biarkan dulu. Kalian buat sampai selesai gitu intinya. Kerjakan studi kasus yang saya kirim itu sampai selesai. Setelah selesai, bukan selesai sebenarnya ya. Misalnya kalian kerja hari ini, nanti jam 10:30 sudah waktunya kalian pulang, gitu ya. Sebelum kalian pulang, itu repositorinya harus diupdate terlebih dahulu. Coba saya demonstrasikan. Jadi kalau cara saya, kalian boleh menggunakan cara yang berbeda. Ini saya menggunakan Visual Studio Code nih. Ya, misalnya ini saya buka dulu. Open with code. Kita cek di data source. Nah ini ya. Nah lihat nih, kelihatan ya? Ya ini kelihatan ya. Index min copy .php. Tadi kan saya menambahkan file itu. Itu di Visual Studio Code itu terdeteksi. Nanti kalau kalian ngedit apa lagi, itu nanti banyak di sini daftarnya. Nah kalau itu sudah selesai dilakukan, kalian tinggal ini ya, push. Ya. Masih proses ya. Ya setelah itu kalian bisa commit. Direct to change, yes. Nah message-nya ini bisa kalian sesuaikan. Jadi kalau message default-nya itu kan ini ya, commit pertama, atau mungkin di sini tes gitu ya. Tes commit misalnya. Kalian enter saja. Nah kalau sudah seperti ini berarti dia sudah sinkron. The action okay. Nah kita coba ya, kita cek lagi ya. Nah ini ya sudah masuk ya. Index min copy .php. Intinya wes kalau masalah cara saya kembalikan ke kalian. Yang penting
setelah kalian melakukan perubahan itu masuk di dalam repository kalian. Artinya repo kalian terupdate gitu. Nah, disitulah saya, Pak Fit, dan teman-teman yang lain akan melakukan penilaian terkait project kalian. Jadi lewat sini penilaian kita. Makanya kalian harus hati-hati, pastikan di dalam project repo kalian itu sudah sesuai seperti yang kalian kerjakan. Dari sini paham ya? Oke. Di dalam konsep MVC kemarin, saya sempat memberikan contoh ya, bagaimana membuat membuat web ya menggunakan bahasa pemrograman natif tapi menggunakan konsep MVC di dalam modul kemarin itu. Modul pelengkap. Ini kan saya buat manual. Saya buat folder dulu bernama app dan public ya. Ini ngikutin polanya framework itu. Kemudian setelah itu di dalam public saya berikan CSS, image, dan JS. Foldernya saya buat folder dulu awalnya. Kemudian setelah itu ini saya ngikutin ada config, ada controller, ada core, ada model, ada view, dan lain sebagainya. Setelah itu saya isikan. Nah, ini tertuang ke dalam modul pelengkap itu. Ya, apakah bisa Pak kita menggunakan bahasa natif tapi menggunakan konsep framework? Bisa. Kemudian apa yang harus kita lakukan terkait dengan tugas yang Bapak berikan barusan contohnya ya. Nah, kalian tuh yang pertama kalau permasalahan itu kan tentang perpustakaan ya. Apa yang harus kalian buat di situ? Berarti kalian harus membuat yang namanya buku ya. Di situ ya, ada buku ya kalau kalian cek di situ. Kemudian ada anggota yang melakukan peminjaman buku. Kemudian petugas yang memproses ketika ada orang yang mau pinjam. Kemudian prosesnya dilakukan oleh apa sistemnya? Transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Itu sistemnya. Asumsinya kalian sudah punya prototipenya. Prototip sederhana ya, tidak usah yang mulu-mulu ya. Jadi kalau kalian dulu coba ya, saya coba aktifkan ini dulu. Kalau misalnya kita menggunakan framework kan kita tidak perlu mengaktifkan ini ya. Apa? Ini saya tunjukkan yang login desain misalnya. Nah, ini menggunakan menggunakan HTML biasa, ada CSS di situ. Belum menggunakan konsep framework, belum ya, belum. Kalau menggunakan Bootstrap oke, tapi ini tidak menggunakan framework. Kemudian ada lagi, ini anggap tampilan log ini ya. Desain 1. Ini anggaplah halaman utamanya, di mana kalian sudah punya prototipe ini misalnya, atau bahkan kalian sudah punya program ininya gitu loh. Maksudnya program di web kalian sudah punya, cuman ini harus diintegrasikan ke dalam Laravel gitu maksud saya. Maksud tugas hari ini tuh itu. Jadi di sini saya tidak mengajarkan mengerjakan program web seperti ini, tidak lagi, karena kalian sudah tahu, sudah pernah buat gitu loh maksud saya. Sekarang integrasikan project web ini ke dalam konsep framework tadi, menggunakan Laravel tadi. Sehingga kalau misalnya sudah kita integrasikan ya, kita tidak perlu ini lagi, kita tutup. Ini kita stop misalnya ya. Kita stop, tinggal kita pilih project yang ingin kalian proses yang mana. Misalnya di sini ada praktikum nih. Ya, saya klik kanan di sini. Kemudian saya Git Bash ya. Saya aktifkan starternya di sini. PHP desain. Nah, yang saya jelaskan hari ini nanti ada hubungannya dengan teori dasar routing kemarin, kemudian konsep MVC kemarin gitu ya, pengantarnya. Setelah kita jalankan starternya, otomatis kan kita sudah bisa menampilkan project kita, maksudnya project Laravel kita. Nah, yang kalian lihat ini adalah program HTML biasa tadi itu yang belum masuk ke framework, ini sudah dimasukkan ke dalam framework tadi. Jadi kalau kita lihat kodenya di sini, oke, kita tutup saja ini. Kita masuk ke praktikum, open with code. Bapak nambahkan apa saja? Yang pertama ya, yang saya tambahkan
Pertama saya buat ininya dulu. Saya buat view-nya dulu. Ya, di mana itu ada di resource tadi. Kemudian ada di views. Kemudian ada di folder di dalam views ya. Ada folder yang namanya login design. Jadi ini khusus untuk memanggil loginnya tadi. Sehingga ketika nanti kita panggil di sini, dia akan mengarah ke login gitu deh ya. Nah, sebentar dulu. Pelan-pelan dulu ya. Biar ngerti nanti pembuatan tugasnya kayak apa. Oke. Kemudian saya punya yang namanya index.blade. Nah, index.blade ini yang home-nya ini, yang berandanya ini. Ketika saya klik tentang, dia akan mengarah ke tentang gitu ya. Ketika saya klik kegiatan, dia akan mengarah ke kegiatan. Proses pembuatan ini sudah menggunakan templating engine yang ada di dalam modul konsep MVC kemarin. Saya tanya dulu, apakah itu sudah kalian terapkan? Templating engine-nya itu yang menggunakan yield itu ya? Sudah. Nah, ini menggunakan itu. Sehingga dalam pengkodenya pun ini ya sama seperti kita buat di PHP gitu ya. Kita sudah punya index, ini hanya beberapa baris kode. Kemudian di bagian kegiatan juga sama. Yang tinggal kita ganti itu hanya title-nya sama kontainernya aja. Sehingga tulisannya nanti beda. Seperti itu. Kalau misalnya kalian nanti mau menambahkan fitur di laboratorium, nah itu kan bisa tambahkan. Nah, selanjutnya di sini kan kita cek kegiatan ya, ada beranda, ada tentang. Nah, ini yang mengerjakan tahu apa? Yang bisa mengarahkan kayak gini nih kalau kita belajar framework apa? Yang mengarahkan. Apanya? Root-nya. Kita menentukan routingnya. Nah, kalau di sini kita bisa cek di web PHP tadi sudah menggunakan controller. Tapi sebelumnya saya menggunakan cara yang biasa. Nah, ini sudah menggunakan controller ya. Kemudian kalau misalnya kalian itu hanya membutuhkan satu controller saja, ya buat satu aja gitu. Tapi dengan metode yang berbeda-beda. Jadi kalau kasus yang di sini ada di apps, HTTP, controller. Nah ini ya, page controller. Saya buat beberapa ini. Ada home, tentang, kegiatan, dan index. Metodenya. Sehingga nanti dalam web.php-nya routingnya kita tinggal ini, tinggal memanggil satu controller tapi metodenya beda-beda, ada home, tentang, kegiatan, index, disesuaikan dengan ininya seperti itu. Ini terkait dengan materi routing. Nah kemudian apa lagi Pak? Oke, terkait dengan ininya ya, terkait dengan CSS dan lain-lain. Jadi kalau kalian lihat di sini di htdoc ya, yang saya tunjukkan pertama itu ada yang namanya login design. Di sini ada filenya, ada file indexnya, stylenya ada di sini. Jadi apa ya, peletakannya tuh bebas saja gitu, tidak menggunakan kerangka gitu ya. Kemudian gambarnya sudah saya letakkan di sini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan konsep framework itu kan ditata kan, seperti yang ini ya. CSS-nya ada di sini gitu ya. Kemudian gambarnya ada di sini. Dan ini semua berada di folder public. Seperti itu. Sama, nanti di framework juga begitu. Harus ditata. Itu berarti ada di public. Kita cek dulu di public ini. Public, ya saya tambahkan folder asset ini. Di dalamnya ada CSS. Style CSS dan style CSS 2 ini. Kemudian ada image. Nah, image-nya saya letakkan di sini semua. Setelah itu, tinggal kita panggil dengan cara-cara biasanya itu. Dan hasilnya juga sudah tampil sesuai ya ketika kita menjalankan menggunakan PHP natif, bahasa pemrograman natif gitu. Jadi tahu bedanya ya. Jadi yang baru di sini hanya kerangkanya, bukan kodenya ya. Kalau kodenya kan kalian sudah tahu. Tinggal kalian terapkan di dalam kerangka framework itu. Tugasnya tuh begitu. Ada pertanyaan